warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar cara bersuci dari haid dan yang kedua khitan. Sebelum kita memulai ke pelajaran, udah pada kenal sama ibu belum? Belum kan pastinya. Perkenalkan, nama ibu Fidiana Sukmadewi, biasa dipanggil Bu Ana. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang cara bersuci dari haid dan khitan. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca surat Al-Fatihah dulu yuk, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu bersuci dari haid. Anak-anak udah pada tahu belum sih haid itu apa? Ayo. Nah, haid itu menurut bahasa artinya aliran atau suatu yang mengalir. Nah, sedangkan menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi darah haid bukan darah penyakit atau istihadah atau darah yang keluar setelah melahirkan, melainkan darah yang keluar secara rutin setiap bulan dengan waktu tertentu. Nah, anak-anak di sini udah pada haid kan pastinya. Nah, darah haid disebut juga darah kotoran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adafa. Nah, darah haid disebut juga adalah darah kotoran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa fa'tazilun nisa 'anil mahidi wala taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan dan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, yang kedua ada waktu keluarnya haid. Kapan sih waktu keluarnya haid itu? Nah, masa waktu keluar haid minimal sehari semalam, itu paling sedikit, dan paling banyaknya itu 15 hari 15 malam. Kalau anak-anak ada yang haid melebihi batas 15 hari 15 malam, berarti itu bukan lagi darah haid, tapi darah penyakit atau istihadah. Nah, ciri-ciri darah haid itu seperti apa sih? Nah, ciri-ciri darah haid itu berwarna merah kehitam-hitaman. Nah, anak-anak udah pada tahu belum hal-hal apa nih yang tidak boleh dilakukan saat sedang
halangan atau haid. Jadi, hal yang pertama yang tidak boleh kita lakukan saat sedang menstruasi atau haid, yaitu yang pertama adalah melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah, qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam linisa Aisyah hadot lam tusolli walam tasum kulna bala kola fadalika minuk soni diha, yang artinya Nabi SAW berkata kepada beberapa perempuan, bukanlah perempuan ketika haid itu tidak sholat dan tidak puasa. Jawab mereka, ya benar, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, itulah kekurangan agama perempuan. Yang ketiga, tawaf. Perempuan yang sedang haid dilarang melakukan tawaf ketika menunaikan haji dan umroh. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ketika sedang berihram dalam keadaan haid, fa'alima yaf'alul hajju ghaira'an la tatufi bil baiti hatta tahuri, yang artinya jika kamu haid maka kerjakanlah ibadah sebagaimana yang dikerjakan orang yang berhaji kecuali tawaf di Baitul sehingga kamu suci. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian ada itikaf di masjid. Bagi perempuan haid juga orang junub dilarang masuk masjid atau melakukan iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah. Yang pertama ada hukum setelah haid. Nah, yang pertama, hukum suci atau mandi setelah haid adalah wajib dengan perintah agama. Tanda bahwa seorang perempuan telah suci dari haid apabila sudah tidak keluar lagi darah yang berwarna merah atau yang kecoklat-coklatan setelah tidak ada bercak darah. Jadi wanita itu wajib mandi wajib karena untuk menghilangkan hadas besar. Nah, tata cara setelah bersuci, setelah haid, itu tata cara mandi wajib para ulama dibagi menjadi 2, yaitu wajib dan sunnah. Adapun wajib yang fardu adalah sebagai berikut. Nih, yang pertama, niat untuk mensucikan diri dari hadas. Yang kedua, menyiram air seluruh tubuh sampai rata. Yang ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Sedangkan yang disunahkan itu yang pertama membaca basmalah dengan niat mandi, yang kedua membersihkan kedua telapak tangan sebelum membasuh ke tempat air, yang ketiga menghilangkan kotoran yang ada pada badan, yang keempat membersihkan kemaluan atau bersih tinja, yang kelima berwudu dengan sempurna sebelum mandi, yang keenam mencelup kedua tangan ke dalam air dan ke akar-akar rambut kepala, ketujuh menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh, kedelapan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, yang kesembilan tidak minta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur, yang ke-9 tidak berbicara kecuali ada kebutuhan, yang ke-10 mandi dilakukan di tempat yang tidak terkena percikan air mandi. Nah, adapun tata cara mandi wajib urutannya adalah sebagai berikut nih. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua niat menghilangkan hadas besar, yang ketiga membaca niatnya. Nah, niatnya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari minal haid fardhu lillahi ta'ala, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Yang keempat berwudu sebelum mandi. Yang kelima kemudian mengguyur ke seluruh tubuh dan menggosok seluruh tubuh, terutama bagian kemaluan hingga bersih sampai baunya hilang. Yang keenam mengguyur kepala dan rambut merata ke kulit, lebih utama pembersih rambut.
menggunakan pembersih rambut seperti shampoo ya. Dan yang ketujuh, lakukan pembersihan secara urut semua anggota badan sampai bersih dengan mendahulukan anggota sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Ya, yang sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu materi khitan. Nah, anak-anak udah pada tahu belum materi khitan itu apa? Khitan itu apa? Ayo, khitan itu orang yang bersunat. Dan ini diwajibkan untuk anak laki-laki muslim. Nah, yang anak perempuan itu sunnah. Nah, di sini anak-anak yang laki-laki udah pada sunat belum? Ayo yang belum. Kalau yang belum segera disunat ya. Karena itu sudah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berkhitan dan menjaga kebersihan. Nah, yang kedua ada sejarah khitan. Dalam sejarah, singkatannya khitan adalah syariat agama Islam yang berpangkal dari milah atau ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam saat berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak, dan Nabi Adam alaihissalam serta Siti Hawa telah dikhitan ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajha lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Nah, kemudian hukum, waktu, dan hikmah khitan. Yang pertama, hukum khitan. Hukum berkhitan dalam Islam bagi laki-laki secara fikih adalah wajib, dan perempuan merupakan sunnah karena suatu kemuliaan. Dengan berkhitan, orang tersebut berarti mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Orang Islam yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW berarti membenci Rasulullah, dan orang yang membenci Rasul bukan termasuk umatnya. Jadi anak-anak yang belum pada disunat, segera disunat ya, karena itu wajib bagi umat muslim. Dan yang kedua ada waktu dan pelaksanakan khitan. Ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama waktu wajib khitan, yang kedua waktu sunat. Nah, wajibnya adalah pada saat balik, karena pada saat itulah wajib melaksanakan sholat. Tanpa khitan sholat tidak sempurna, sebab suci yang merupakan syarat sah sholat bagi bisa terpenuhi. Syarat sah sholat tidak bisa terpenuhi. Nah, waktu sunnahnya adalah sebelum balik, sedangkan waktu ikhtiar atau pilihan yang baik untuk dilaksanakan adalah dari ketujuh setelah lahir atau 40 hari setelah kelahiran, dan juga dianjurkan pada umur 7 tahun. Nih anak-anak, umurnya udah berapa tahun nih? Masa belum disunat? Nah, yang ketiga ada hikmah khitan. Setiap yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah mempunyai maksud mulia, begitu juga dengan khitan. Di antara manfaat khitan ada yang pertama, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang kedua, merupakan tanda kesempurnaan orang muslim. Yang ketiga, menjadikan kemaluan lebih bersih dan mudah membersihkannya. Yang keempat, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, itu materi dari Ibu. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.
Ibu minta maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang tidak mengenakan. Ibu mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.